Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita untuk materi kelas 12, kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Kemarin sudah dibahas tentang listrik statis, yang pertama yaitu tentang hukum Coulomb atau gaya listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang medan listrik. Oke, medan listrik, saya ulangi lagi dari yang namanya gaya Coulomb. Listrik statis. Pertama, gaya Coulomb. Coulomb itu kemarin persamaan F sama dengan K I1 I2 per R kuadrat. Yang kedua ada medan. Medan listrik. Medan. Kalau kita dengan kata-kata medan listrik kita analogikan dengan medan perang. Misalnya ini ada medan perang seperti ini. Jadi ini adalah medan perang. Medan perang itu adalah berarti daerah di sekitar daerah peperangan. Berarti kalau medan listrik berarti sekitar medan listrik berarti daerah di sekitar daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik. Jadi kalau medan perang misalnya dia di sini, nanti kan di luar sini dia sudah bukan di area medan perangnya, jadi kan ini saja sama dengan medan listrik. Medan listrik itu adalah didefinisikan lambangnya adalah E. Medan listrik didefinisikan sebagai gaya yang satuan muatan I. E sama dengan F per G. F-nya adalah F dari gaya Coulomb. Jadi kalau kita jabarkan F-nya adalah K I1 I2 per R kuadrat dibagi dengan permuatan I. Berarti muatan yang diambil itu dari salah satu muatan. Coba ada yang 1 sama 2, kita bisa menggunakan I2. Jadi kan ada 2 I sudah habis, sehingga rumusnya E itu jadinya adalah K I per R kuadrat. Nih, E sama dengan K I per R kuadrat. Itu adalah persamaan dari medan listrik. Untuk contoh soal yang biasa sering keluar sama seperti di gaya Coulomb, kalau misalnya di sini ada muatan sejenis, ada dua buah muatan. Di manakah letak muatan ketiga? Kalau di gaya berarti muatan ketiga, tapi kalau di medan di manakah letak titik? Misalnya titik. Letak titik P. Letak titik P itu di mana? Supaya resultan medannya itu sama dengan 0. Itu ada cara-caranya sendiri. Caranya gini. Jadi kalau ada misalnya di sini ada 9 mikrocoulomb. Ini adalah 4 mikrocoulomb. Ini min ya tadi, ini plus. Jadi kalau di gaya Coulomb sama medan listrik itu tidak mengenal yang namanya plus sama minus. Jadi muatannya itu dibuat mutlak, tidak ada dalam perhitungan, tidak ada minus, tidak ada plus muatannya seperti itu. Di manakah letak titik P supaya resultan medannya itu sama dengan 0? Nah, seperti itu. Itu ada triksnya. Yang pertama adalah cara yang paling muatannya. Jenis muatan. Jenis muatannya apa? Jadi kalau misalnya ada plus, ada minus, berarti letaknya plus sama minus itu kan berarti dia berbeda jenis. Kalau tidak sejenis berarti dia pasti titik P-nya di luar. Jadi kalau misalnya kan ada plus, ada minus, berarti titik P-nya itu adalah di sebelah kanan atau di sebelah kiri muatannya. Bisa dipahami? Kalau dia sejenis, kalau beda jenis,
di luar. Kalau yang sejenis berarti dia P di dalam. Loh, ini kalau misalnya dia ada P di luar sama di dalam, kalau dia plus sama minus, otomatis kan dia beda jenis. Berarti dia pasti P-nya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau dia jenis, misalnya plus sama plus, otomatis dia di tengah. Di tengah. Nah, terus di tengah atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu dia dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa? Dekat dengan yang miskin. Dia dekat dengan yang miskin. Jadi misalnya titik P, ini ada plus minus. Otomatis kan ada 9, ada 4. Berarti yang lebih miskin adalah yang 4. Otomatis titik P itu pasti dia di sebelah kanan di sini letaknya. Berarti ini adalah jaraknya X, ini adalah titik P. Misalnya seperti itu. Ini dia setelah kita tahu beda jenis muatannya atau jenis yang berbeda, letaknya P di sebelah dalam atau di luar, kemudian dia lebih dekat yang mana? Nah, itu dia pasti lebih dekat yang miskin, seperti itu. Jadi membantu supaya yang miskin jadi lebih kaya, seimbang. Jadi letak titik P itu pasti sebelah sini. Kalau di sini plus, otomatis dia di dalam P-nya, P di dalam, dia juga tetap akan mendekati muatan 4 mikrokolom, karena yang lebih miskin adalah 4, seperti itu. Itu untuk tips dan triknya, nanti akan saya berikan contoh soalnya. Oh, ini aja. Langsung saja pada contoh ini. Berapakah contoh? Ada jarak berapa, Mas? Nah, ini kan kita sudah tahu. Di sini misalnya jaraknya dia terpisah 2, 4, 3 cm. Ini adalah X. Berarti berapa E-nya? E sama dengan F per I. Berarti perbandingannya adalah E1 sama dengan E2. Berarti K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Coret-coret, Q1-nya adalah 9. Kita langsung aja, nggak usah, karena perbandingan berarti mikro sama sentinya tetap nggak usah dijadikan, nggak usah dirubah. Q1-nya adalah 9. Kemudian R1-nya, R1 kan berarti diukur dari P kan, berarti 3 ditambah X kuadrat sama dengan Q2-nya adalah 4 per X kuadrat. Nilai kuadrat berarti atas juga diakar. Jadinya akar ini dan akar ini. Hasilnya adalah 3 per 3 plus X sama dengan 2 per X. Berarti 3X kali 6 plus 2X. X ketemu X berarti dia X. 3X min 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 cm. Berarti letak muatannya adalah 6 cm. 6 cm sebelah kanan ini 4 mikrokolom muatan kedua seperti itu. 6 cm sebelah kanan. Itu. Ini soal yang biasa keluar tentang medan listrik dan gaya kolom. Selanjutnya kita akan pelajari tentang medan listrik pada bola konduktor. Medan listrik pada bola konduktor. Bola konduktor itu berarti dia bentuk bola, otomatis bola konduktor berarti bola penghantar panas, penghantar listrik. Ini bola konduktor ini dia memiliki jari-jari R. Ini jari-jarinya R. Nah, kemudian kita buat titik. Ini misalnya titik A. Sorry, titik A-nya ini titik. Ini A, ini B, ini C. Dari A, dari titik A ini kan dia punya jarak RA,
R kecil dari pusat ke B berarti dia R, dari ini ke sini ini adalah RC, ini adalah RH. Oke, berarti kita cek dulu. Kalau misalnya kuat medan yang berada di bola A, berarti EA. Kuat medan di dalam A, berarti kan ada medan peperangan, kan berarti banyak orang yang perang. Terus ada perang yang ada A perang sendiri di sini. Itu kira-kira medannya lebih besar yang A atau yang besar ini? Nah, otomatis kan besar ya. Besar yang besar ini, yang lingkarannya ini, yang bulan konvektor. Jadi medan listrik di titik A itu nggak ada efeknya, jadi nilainya adalah 0. Kemudian ada medan listrik di titik B. Kalau di titik B kan di sini, berarti dia memiliki K Q per R kuadrat. Kalau dia di titik C, berarti E berarti K Q per R kuadrat. R-nya adalah K, Q per R-nya adalah R plus RC kuadrat. Ini adalah medan listrik pada bola konduktor. Medan listrik pada bola konduktor. Bahasan tentang medan listrik itu ada kelanjutannya, yaitu tentang flux listrik. Flux listrik. Ini saya foto dulu. Oke, selanjutnya bahasan tentang flux listrik. Ini masih pada konteks medan listrik, tentang flux listrik. Tadi poin. Flux listrik. Nah, flux itu adalah garis gaya listrik. Kalau magnet ada garis gaya magnet. Jadi kalau misalnya kita ada suatu luasan, dan kemudian ada listrik. Kalau misalnya di sini ada suatu muatan listrik kan, daerah di sekitarnya kan pasti dia dipengaruhi oleh muatan kan, atau dipengaruhi oleh muatan listrik tersebut. Jadi dia akan membentuk, misalnya dari sini sumbernya dia jatuh menembus bidang. Nah ini misalnya, ini dinamakan flux listrik. Nah besarnya flux listrik itu diukur dengan flux, sebenarnya ini flux sama dengan kuat medan yang melewati suatu bidang dikali dengan luasan bidang cos theta. Ini adalah listrik, rumusnya flux listrik. Theta itu diukur dari garis normal. Ini adalah garis normalnya. Ini n. Jadi theta itu adalah sudut yang dibentuk adalah sinar dengan antara sinar datang dengan garis normal. Ini adalah theta-nya. Jadi flux itu sama dengan E kali A cos theta. E kali A cos theta itu menjadi dasar hukum Gauss. Hukum Gauss itu tentang hubungannya flux dengan muatan. Jadi hukum Gauss itu berbunyi jumlah medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan
jumlah muatan listrik yang dilingkupi permukaan tersebut. Jadi besarnya flux itu Gauss misalnya flux itu sama dengan muatan per epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Itu. Kemudian bahasan tentang hukum Gauss sudah selesai. Bahasan medan listrik yang terakhir itu tentang medan listrik keping sejajar. Medan listrik keping sejajar. Medan keping sejajar. Nah, keping sejajar itu berarti yang harus misalnya ini, ada suatu kepingan logam sejajar. Ini, di sini ada rapat muatan, ada muatan satu, ada rapat muatan 2, ini ada rapat muatan negatif. Rapat muatan itu adalah muatan tiap satuan luas. Jadi kan ada luasan, kalau ada muatan yang menembus, semuanya adalah rapat muatan. Itu sama dengan muatan persatuan luas. Ini adalah rapat muatan. Jadi kalau ada flux yang mengalir, jadi ini kan ada dua buah bidang, pasti kan dia akan ada interaksi di dalamnya. Nah ini, tuh, ini harusnya dia di dalamnya. Jadi ada dua buah bidang, terus dia ada flux yang flux atau flux yang mengalir di dalamnya, seperti itu. Dia menembus dari positif ke negatif, dia masuk seperti ini. Nah, itu flux magnet dengan hukum Gauss. Jadi hubungannya antara flux magnet dengan hukum Gauss. Kita kan tadi sudah diketahui bahwa besarnya E itu adalah F per Q. Jadi di sini muncul besarnya E itu sama dengan K Q per R kuadrat atau F per Q. F per Q nilainya. Kalau pada keping sejajar, besarnya E itu sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Nah, ini untuk yang keping sejajar. Besarnya E itu sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Epsilon 0 itu permitivitas ruangan. Jadi nanti kalau misalnya permitivitas itu dia bisa berubah. Kalau di dalamnya dia diisi oleh suatu zat, berarti permitivitasnya akan berubah. Kalau tidak ada, berarti permitivitasnya adalah epsilon 0, ruang hampa, seperti itu. Kita tahu bahwa ini nanti dihubungkan dengan hukum Gauss. Besarnya tau itu adalah rapat muatan kan Q per A. Berarti persamaan ini akan menjadi Q per epsilon 0 kali A. Ini adalah medan listrik pada keping sejajar. Nih. Jadi awalnya dia kan E itu adalah K Q per R kuadrat atau sama dengan F per Q. Kemudian karena dia pada keping, itu tinjauannya sudah bukan pada muatan lagi. Jadi ini bukan pada ini lagi, tapi lebih tinjauannya pada flux listriknya. Jadi nilai flux itu kan sama dengan E kali A. Saya jelaskan tadi, flux itu sama dengan E kali A. Cos berapa yang nilainya dia sama dengan 1? Berarti cos 0. Jadi pada sudut 0 derajat,
nilai flux itu akan maksimal. Jadi besarnya flux itu sama dengan E kali A. Nah, flux itu sama dengan E kali A. Terus nilai flux sendiri dari hukum Gauss itu sama dengan Q per epsilon 0 E kali A. Soalnya juga dari sini sebenarnya. Berarti besarnya E itu sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Sama kan? Silakan diamati terlebih dahulu. Demikian untuk video kita kali ini. Jika ada kesulitan silahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.